Wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kian bergulir secara sistematis. Wacana dan isu tersebut menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Jika sebelumnya kita melihat bahwa ada upaya secara sistematis dari partai-partai politik melalui ketua-ketua umumnya, di mana kemudian mereka mengusulkan tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Ternyata upaya-upaya yang dilakukan oleh partai-partai politik tersebut tidak berjalan mulus. Terdapat banyak sekali penolakan-penolakan dari berbagai pihak, terutama masyarakat luas, yang meyakini bahwa penundaan pemilu di tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi bukan merupakan solusi terhadap problem yang dialami oleh masyarakat pada hari ini. Solusinya adalah, dalam pandangan masyarakat umum, jelas bahwa pemilu di tahun 2024 merupakan solusi dari sejumlah persoalan yang ada dan merupakan warna baru tentunya nanti dengan kepemimpinan baru yang kemudian akan mengisi pemerintahan. Dan itu dianggap sebagai jalan satu-satunya yang menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan yang ada. Ternyata hal yang demikian tidak menutup daripada keinginan-keinginan orang-orang tertentu yang telah berusaha secara keras tentang penundaan pemilu di tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Setelah pintu partai politik tertutup rapat, maka sekarang mobilisasinya adalah dengan memobilisasi daripada kepala desa seluruh Indonesia. Jadi kepala desa di seluruh Indonesia diracuni pikirannya untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap konstitusi dan upaya-upaya makar terhadap konstitusi dengan melanggengkan kekuasaan pemerintahan yang sekarang yang seakan-akan sah apabila kemudian mendapatkan dukungan mayoritas masyarakat. Dengan kata lain, bahwa konstitusi dapat dikhianati apabila kemudian mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat, bahwa pemilu di tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dapat dilakukan. Artinya apa? Bahwa sekarang kita melihat bahwa pemerintah melakukan upaya-upaya sistematis untuk melakukan makar terhadap konstitusi. Jika sebelumnya ada menteri yang mengklaim bahwa terdapat big data yang katanya adalah hasil survei di media sosial tentang banyaknya masyarakat yang mendukung tentang penundaan pemilu di tahun 2024, lalu kemudian hal itu juga dibantah oleh sejumlah pihak bahwa tidak ada survei yang dilakukan secara valid oleh pemerintah kaitan dengan soal-soal yang seperti itu. Kemudian masyarakat secara sistematis juga melakukan penolakan tentang penundaan pemilu di tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Lalu kemudian mobilisasi pun dilakukan secara berlanjut ya, dengan pendekatan-pendekatan kepada pemimpin-pemimpin desa, yakni kepala-kepala desa dipanggil ke Jakarta dalam rangka untuk mempersiapkan tentang gerakan-gerakan yang akan nantinya dilakukan secara sistematis tentunya dalam rangka penundaan pemilu di tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Entah logika apa yang dipakai oleh pemerintah pada hari ini. Di tengah banyaknya problem yang dihadapi oleh masyarakat kita, jika sebelumnya terjadi kelangkaan minyak goreng, kemudian kenaikan harga-harga sembako, sekarang disusul juga dengan kenaikan BBM yang sebelumnya pernah saya singgung bahwa BBM pasti akan naik, dan ini terbukti. Harga BBM di pasar luar biasa fantastis dan itu menyulitkan masyarakat kita. Banyak masyarakat kita yang mengeluh. Bukannya kemudian pemerintah konsentrasi untuk menyelesaikan persoalan ini, bagaimana persoalan BBM ini dapat terselesaikan, tetapi justru pemerintah sibuk dalam rangka memobilisasi kepala-kepala desa untuk kemudian mendukung isu kegilaan mereka itu, untuk mendukung kegilaan mereka dalam rangka memainkan isu politik, yakni penundaan pemilu di tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Saya melihat bahwa kegilaan pemerintah sekarang melebihi daripada kegilaan pemerintah pada masa Orde Baru, bahwa haus akan kekuasaan kemudian rakus
terhadap kelompok, untuk memperkaya kelompok dan golongan mereka jauh lebih gila daripada apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah zaman Orde Baru. Artinya apa? Bahwa pemerintah yang hari ini dipilih secara demokratis memperlihatkan upaya-upaya membunuh demokrasi yang harusnya kemudian kita dukung secara bersama-sama. Dan ini tentu kegilaan-kegilaan yang tidak boleh untuk dilakukan secara bersama-sama, apalagi kemudian secara berjamaah melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi. Kita melihat bahwa pemerintah pada hari ini tidak saja gagal dalam rangka mensejahterakan rakyat, tetapi juga gagal dalam rangka memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat kita, gagal untuk kemudian membentuk masyarakat kita menjadi masyarakat yang nasionalis, dalam hal ini menghormati dan menjunjung tinggi martabat daripada konstitusi kita. Justru pemerintah sekarang melakukan upaya-upaya sistematis dan terukur dalam rangka melakukan makar terhadap konstitusi dan upaya-upaya untuk melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi. Ini indikasinya jelas dapat kita buktikan dan ini tidak terbantahkan. Jika sebelumnya adalah partai-partai politik dikondisikan dengan deal-dealan politik tentunya, yang nantinya adalah persoalan-persoalan distribusi kekuasaan. Misalnya nanti kemudian banyaknya menteri-menteri dari partai-partai tertentu yang akan menduduki posisi-posisi itu, posisi-posisi menteri. Lalu kemudian ternyata di situ gagal karena banyak sekali penolakan dari masyarakat. Lalu kemudian ada pengklaiman dari Pak Luhut misalnya, yang mengklaim bahwa ada big data yang mayoritas masyarakat mendukung terhadap penundaan pemilu di tahun 2024. Ternyata juga usaha yang dilakukan oleh Pak Luhut juga kandas. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kembali kita ulangi, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah melakukan upaya sistematis dalam rangka mengkondisikan pemerintah desa, dalam hal ini kepala-kepala desa, untuk kemudian menyuarakan satu kata, bahwa penundaan pemilu di tahun 2024 dapat dilakukan dan Presiden Jokowi dapat menduduki jabatannya 3 periode. Hal ini terbukti dengan lontaran yel-yel dari sejumlah kepala desa pada saat Rakernas daripada Abdesi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Sekalipun ada pengklaiman bahwa pemerintah tidak tahu menahu dalam hal ini dan itu terjadi secara spontanitas, kita tidak gampang percaya semudah itu. Karena fakta-faktanya secara sistematis dan berurut dapat kita lihat, dan itu pun dapat kita urut secara sistematis. Sejumlah baliho dan spanduk misalnya dipasang dalam rangka mengkampanyekan itu, kemudian partai-partai politik juga menyuarakan hal yang sama. Kemudian kemudian salah satu menteri, sebut saja Pak Luhut misalnya, juga mengklaim ada big data tentang mayoritas masyarakat sepakat tentang penundaan pemilu. Lalu sekarang adalah kepala desa dikondisikan dalam rangka mendeklarasikan 3 periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Ini tentunya adalah kekonyolan berjamaah yang dilakukan oleh pemerintah pada hari ini. Jadi pemerintah tidak berkonsentrasi dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan. Justru pembengkakan anggaran yang luar biasa, sebut saja Menteri Pertanian melakukan biaya perjalanannya itu mencapai 1,1 triliun. Angka yang sangat fantastis sekali. Jadi Menteri Pertanian biaya perjalanannya adalah 1,1 triliun. Ini luar biasa fantastis di tengah kondisi pandemi yang dialami oleh masyarakat kita, kemudian PHK terjadi di mana-mana, lapangan kerja yang sangat sempit, petani-petani kita gagal panen dan bahkan sengsara sampai hari ini. Menteri Pertanian sendiri berleha-leha dengan melakukan perjalanan dengan biaya mencapai 1,1 triliun. Saya rasa Menteri Pertanian dalam hal ini perlu merasionalisasikan kepada masyarakat kita bahwa angka yang sangat fantastis itu digunakan untuk apa dan dalam rangka perjalanan kemana dengan tujuan yang seperti apa. Jadi itu harus jelas karena kondisi masyarakat kita jauh sangat memprihatinkan pada hari ini. Kelangkaan minyak goreng misalnya, kemudian hari ini adalah kenaikan harga BBM di tengah pandemi COVID yang masih saja mencekam sampai hari ini.
dengan upaya-upaya vaksinasi yang semakin gencar ya dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, ya saya paham ini bahwa upaya vaksinasi yang dilakukan pada hari ini dalam rangka mendistribusikan ya vaksin-vaksin yang belum habis didistribusikan itu dipaksakan kepada masyarakat kita, dan ini terbukti dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang disuarakan oleh wakil presiden bahwa syarat mudik bagi umat Islam setelah Idul Fitri adalah harus divaksin booster. Ini luar biasa. Ini wakil presiden ini jarang-jarang muncul. Sekalinya muncul itu angker dan horor gitu, menakutkan. Jadi jarang sekali muncul ke permukaan, bukannya muncul memberikan solusi, tetapi justru muncul itu, sekalinya muncul itu menakutkan, dan itu terkesan horor sekali. Mana umat muslim kalau mau taraweh harus pakai masker, kemudian harus memperhatikan protokol kesehatan dan lain-lain. Kemudian kalau kemudian mudik misalnya harus divaksin 1, 2, dan 3, ini luar biasa sekali. Nah kemarin tahun baru nggak ada tuh. Nah, kemudian hari-hari besar agama lain itu tidak ada itu peraturan-peraturan seperti itu. Itu baik-baik saja, itu tidak ada itu COVID. Jadi kadang-kadang kita heran itu sebagai muslim bahwa COVID ini selalu hadir bersamaan dengan ibadah-ibadahnya orang muslim, kaum muslim, dan hari-hari besarnya kaum muslimin. Ini luar biasa. Apa ini memang COVID ini khusus ya, jadi dipesan khusus ketika hari-hari besar umat muslim saja, apa begitu? Ya, kemudian proyek-proyek vaksin itu dapat berjalan mulus karena mengingat mayoritas penduduk daripada Indonesia ini adalah beragama Islam. Jadi mau tidak mau kita dipaksa untuk mengikuti peraturan itu supaya kemudian kita dapat mudik. Ini luar biasa sekali kegilaan yang diterapkan oleh pemerintah kita ini ya. Jadi kita kembali di tengah kesulitan yang dialami oleh masyarakat kita, bukannya pemerintah mencarikan solusi, bukan kemudian pemerintah bekerja secara sungguh-sungguh ya dalam rangka menyelesaikan persoalan yang ada, justru sibuk melakukan konsolidasi dalam rangka makar terhadap konstitusi dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Jadi kenapa hal ini berulang-ulang saya bahas? Karena ini sangat penting, ini sangat urgent sekali kawan-kawan, bahwa persoalan penundaan pemilu di tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi itu merupakan masalah besar. Dan saya ada kecurigaan tersendiri bahwa ini adalah taktik, ini adalah strategi dalam rangka mengintimidasi masyarakat. Dengan kenaikan BBM ini adalah strategi intimidasi. Ini kemudian nanti akan ada tiba-tiba misalnya pemerintah akan mengambil kebijakan dalam rangka mengatasi tentang kenaikan BBM ini untuk menghipnotis psikologi masyarakat agar kemudian masyarakat itu mau dan sepakat ya tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Jadi nanti akan terjadi pencitraan tuh. Pencitraan dari Presiden Jokowi bahwa dia dapat kerja tuntas dalam rangka menyelesaikan kenaikan BBM ini. Ini nanti saya curiga seperti itu. Karena ciri khas daripada pemerintah sekarang ini, khususnya Presiden Jokowi itu, ciri khasnya itu adalah pencitraan. Jadi kita ingat betul awal bencana yang dialami oleh bangsa ini, jadi adalah terpilihnya Presiden Jokowi melalui pencitraan gorong-gorong tuh, ketika kemudian beliau menjabat sebagai gubernur DKI. Saya rasa itu adalah tragedi yang luar biasa yang kemudian menyebabkan bencana besar yang terjadi terhadap bangsa ini. Jadi itu tuh. Jadi nanti entah apa itu triknya, nanti bagi-bagi sepeda sudah dilakukan. Nanti kita akan ada misalnya BLT khusus untuk subsidi kenaikan BBM atau macam-macam lah nanti strateginya dalam rangka mempermainkan psikologi masyarakat kita. Jadi mereka itu udah lihai kaitan dengan persoalan ini. Jadi tinggal kecerdasan kita sebagai masyarakat, apakah kita belum jenuh menghadapi kegilaan-kegilaan seperti ini,
atau memang kita sudah muak gitu menghadapi ini. Ya, kalau saya sarankan ya seharusnya kita sudah muak ya. Kita sudah kelebihan kenyang dengan taktik-taktik gila yang dilakukan oleh pemerintah pada hari ini, dan sudah saatnya itu kita harus muntah gitu. Bukan lagi menelan, tapi kita harus muntahkan keluar, karena itu sesungguhnya adalah kotoran. Jadi kotoran kalau kemudian kita telan ke dalam itu tidak baik untuk kesehatan, melainkan harus kemudian kita muntahkan supaya kemudian itu adalah baik untuk kesehatan. Jadi satu-satunya solusi bagi kita sebagai masyarakat terhadap persoalan yang ada adalah dengan mengakhiri kegilaan-kegilaan ini adalah tentunya dengan mengakhiri daripada jabatan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena selama beliau menjabat, pasti nanti akan muncul kegilaan baru. Ya, kemudian Pak Rocky Gerung itu Presiden akal sehat ya. Pak Rocky Gerung menyebutnya sebagai pemikiran-pemikiran dungu. Kalau saya melihat ini adalah kegilaan-kegilaan yang secara sistematis dan berjamaah dilakukan. Jadi kegilaan ini tidak harus kita telan lagi gitu, teman-teman. Harusnya ini adalah sudah harus kita akhiri gitu. Nah, ada memang banyak orang yang coba senang dengan hal ini, yang tentunya mereka adalah yang berkepentingan, dan mereka ini adalah para elit tentunya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita ini bukan elit, kita ini bukan pejabat, kita ini bukan ketua partai politik ya, bukan. Kita ini adalah masyarakat jelata yang memang menggantungkan hidup itu dari usaha-usaha kita sebagai masyarakat kecil. Sekarang bisa kita bayangkan kawan-kawan, dengan kenaikan BBM hari ini yang menyusul tentang kelangkaan minyak goreng itu luar biasa. Tukang gorengan sudah tidak lagi bisa menjual gorengan kan. Tukang ojek sekarang juga kesulitan, tidak lagi bisa ojek secara maksimal disebabkan kenaikan BBM yang sungguh sangat terasa sekali. Ini luar biasa. Lalu bagaimana masyarakat kita dapat mencari nafkah untuk keluarganya jika kemudian kondisi seperti ini? Ini luar biasa sekali. Jadi kita ingat ya, drama-drama seperti ini tentu dapat menghipnotis kita semua nanti, tentunya dengan drama-drama baru yang nanti muncul dari pemerintah kita. Saya rasa kita sudah harus kebal tuh kaitan dengan persoalan-persoalan yang seperti itu. Kemudian saya rasa tidak ada alasan bagi kita secara keseluruhan ya, masyarakat Indonesia ini tidak ada alasan untuk melakukan penundaan pemilu di tahun 2024. Kemudian kepala desa yang kemarin itu sudah dikondisikan oleh pemerintah pusat, okelah kita berprasangka baik ya bahwa itu terjadi secara spontanitas. Saya rasa kepala desa di seluruh Indonesia itu harus mulai menggunakan akal sehat. Jadi jangan karena deal-dealan keuntungan untuk kepala desa itu lalu kemudian mengorbankan masyarakatnya. Itu kasihan. Yang memilih bapak-bapak sebagai kepala desa itu masyarakat. Jadi prioritas bapak-bapak kepala desa itu adalah masyarakat, bukan kemudian pemerintah pusat yang menyuruh bapak-bapak kepala desa itu untuk berkhianat terhadap konstitusi yang menjadi prioritas bapak-bapak. Jadi ingat bahwa bapak-bapak itu dipilih oleh masyarakat, bapak-bapak yang ada di tingkat desa, maka bapak-bapak kepala desa itu harus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi masyarakat kita ini sudah sangat sengsara, jangan lagi ditambah untuk isu-isu gila ya, dengan isu-isu gila hanya untuk kepentingan dari personal kepala desa. Ini luar biasa. Kalau hal itu terjadi, ini artinya apa? Kepala desa yang menyepakati tentang penundaan pemilu di tahun 2024 itu secara otomatis itu sudah mengkhianati masyarakatnya itu. Artinya apa? Terlibat secara aktif dengan pemerintah pusat dalam rangka menyengsarakan masyarakat. Ini tidak harus terjadi sesungguhnya. Jadi kepala desa yang memang mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat, tahu betul bagaimana kondisi masyarakat, harus berani bersuara bahwa mereka menolak tentang penundaan pemilu di tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Jadi jangan diikuti itu kegilaan pemerintah pusat yang melalui menteri-menterinya itu dalam rangka melakukan
prakondisi ya terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Terakhir yang ingin saya katakan bahwa masyarakat dan buruh kita sudah mulai bergerak. Jadi masyarakat mahasiswa dan sebagai masyarakat intelektual sudah mulai bergerak, mereka melakukan aksi untuk menolak ya penundaan pemilu di tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sebagai presiden untuk kemudian periode berikutnya. Jadi gerakan-gerakan teman-teman mahasiswa ini perlu kita support karena mereka adalah merupakan masyarakat intelektual yang merupakan masyarakat intelektual yang mewakili kita dalam rangka menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Karena kalau kita iya sih kita memang punya wakil ya di parlemen, dalam hal ini DPR, tapi mereka juga sama itu gilanya itu. Karena mereka juga dapat deal-dealan politik. Jadi satu-satunya yang memang kita harapkan ini adalah idealisme masyarakat kita dan idealismenya teman-teman mahasiswa. Jadi memang kita perlu dukung, kita perlu support itu teman-teman mahasiswa dalam rangka melakukan aksi penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Kemudian ini yang terakhir sekali yang perlu juga kita singgung adalah upaya makar terhadap konstitusi ini seharusnya pemerintah tidak harus lakukan gitu. Pemerintah harus mendidik masyarakat luas untuk sadar terhadap amanat konstitusi, menghormati jalannya demokrasi, kemudian negara kita benar-benar menjadi negara demokrasi yang sehat. Jangan melakukan pembusukan terhadap pemikiran-pemikiran masyarakat kita yang nantinya berakhir dengan masyarakat kita itu akan merasa antipati terhadap konstitusi kita. Nanti ketika kemudian masyarakat kita merasa tidak lagi percaya terhadap konstitusi, merasa tidak lagi harus menghormati konstitusi, nanti ujung-ujungnya masyarakat kita dianggap masyarakat yang anti terhadap NKRI, kemudian anti terhadap Pancasila, dan anti terhadap konstitusi. Nah ini kan padahal pemerintah sudah melakukan pendidikan kaitan dengan itu. Jadi jangan nanti sampai ada anggapan-anggapan seperti itu yang kemudian masyarakat kita dihukum karena dianggap mereka melakukan makar terhadap konstitusi. Jadi artinya apa yang ingin saya katakan bahwa pemerintah ini harusnya itu mendewasakan masyarakat kita untuk senantiasa menghormati konstitusi kita, menjaga semangat nasionalisme, kemudian menghormati Pancasila dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita benar-benar menjadi masyarakat yang demokratis, masyarakat yang beradab berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan politik kita adalah politik yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa amanat konstitusi kita sebagai kitab suci ya dalam kita bernegara itu harus memang kita harus hormati gitu loh. Tidak bisa kemudian harus kita khianati dengan dengan wacana bahwa perbaikan ekonomi lah karena kemudian mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat lah bla 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 dan lain sebagainya. Itu tidak harus terjadi hal-hal yang semacam itu. Jadi saya rasa bahwa pemerintah dalam hal ini terutama menteri-menteri yang hari ini secara membabi buta ya, yang tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat itu berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi itu harusnya kemudian mulai introspeksi diri, mulai menyadari bahwa jangan karena keegoan, jangan karena kepentingan kelompok dan golongan tertentu yang kemudian mengorbankan kepentingan daripada masyarakat luas. Intinya poin penting yang dapat saya sampaikan bahwa amanat konstitusi kita itu sudah jelas, dan apa yang menjadi amanat konstitusi kita adalah harga mati yang harus kemudian kita taati. Pemilu di tahun 2024 harus tetap dilaksanakan. Presiden Jokowi harus kemudian berakhir masa jabatannya. Tidak boleh ada kegilaan-kegilaan yang kemudian melebihi kegilaan pada masa Orde Baru dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.